kali ini kita akan ngomong soal mengubah kutuk menjadi berkat. Pernah nggak sih ketemu orang-orang yang bawaannya ya setiap hari itu komplain aja sama hidupnya. Yang bawaannya setiap hari ngerasa hidupnya tuh selalu aja ada yang salah. Atau jangan-jangan bukan orang itu, kita sendiri adalah orang itu. Oke? Banyak teman-teman di luar sana orang muda yang ada dalam situasi itu. Dan ada satu ayat yang saya ingat di Amsal bab 18 ayat 7 yang mengatakan kalau orang bebal itu dibinasakan oleh mulutnya. Dan bibirnya itu menjadi jerat sebetulnya bagi nyawanya. Kadang-kadang kita merasa hidup kita itu kayak dikutuk gitu. Kayak salah aja terus semuanya, kayaknya orang lain itu kayaknya lebih beruntung daripada saya. Semua yang saya lakukan itu kayaknya semuanya salah. Dan kemudian mungkin di rumah kita juga ada dalam keluarga yang nggak terlalu harmonis mungkin. Orang tua kita juga menganggap kita kutuk bagi keluarga kita karena kita dianggap anak sial dan sebagainya. Sehingga itu kemudian menjadi satu pemahaman tentang bagaimana diri kita. Teman-teman, ada hal-hal dalam hidup kita yang perlu kita ingat. Bahwa kita diciptakan oleh Tuhan. Kita ada di dunia ini, rencana Tuhan ada bagi hidup kita. Tidak pernah adalah suatu kutuk. Dosa ada dalam hidup kita jatuh di dalam dosa, iya memang. Dan itu menimbulkan banyak hal dalam hidup kita yang membuat kita jadi seperti kayaknya hidup kita nggak jadi berkat, hidup kita terkutuk, hidup kita kayaknya sial. Sehingga kayaknya pepatah udah jatuh, tertimpa tangga pula itu bukannya cuma sekali-sekali, tapi setiap hari bahkan setiap menit. Tapi kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu harusnya menjadi peringatan besar buat hidup kita. Terutama di masa-masa seperti ini, di mana masa-masa ini adalah masa-masa pertobatan, di mana rahmat Tuhan tercurah begitu besarnya dalam kehidupan kita. Kita bisa yakin satu hal, kita diciptakan tidak pernah menjadi suatu kutuk. Tapi yang sering membuat itu kutuk adalah yang tadi di Amsal dibilang, orang bebal membuat itu menjadi nyata dalam hidup kita. Kutuk-kutuk yang tadi dikatakan oleh orang-orang, bahkan kita ke diri kita sendiri adalah satu kebenaran. So teman-teman, yuk saya mau ngajak teman-teman melakukan 3 hal. 1, mendekatlah kepada rahmat Tuhan. Benar-benar ambil situasi ini, terutama sekarang lagi banyak di rumah kan, lagi banyak waktu buat diam dan kemudian merenung. Yuk mendekat melalui misa online, melalui apapun, mendengarkan pengajaran, membaca kitab suci, sehingga kita menimba rahmat Tuhan yang besar dan meminta Tuhan untuk merubahkan, menyembuhkan, memulihkan semua hal yang membuat kita berpikir hidup ini adalah kutuk. Minta itu kepada Tuhan. Yang kedua, pakai waktumu untuk setiap malam tulis. Saya mengajak teman-teman menulis. Untuk menulis berkat-berkatmu hari ini. Kadang-kadang ya orang yang udah terbiasa memandang semua sebagai satu kesialan atau kutuk, sulit untuk melakukan ini. Tapi minta rahmat Tuhan. Dan kemudian setiap malam tulis 3 hal. Tuh ya di Inspire ya ada template tuh yang mengajak kita bersyukur, apa yang kita mau bersyukur. Yuk kita melakukan itu, tulis. Apapun misalnya hal yang paling kecil. Nih duduk ada di bawah di suasana yang nyaman seperti ini. Kita kadang-kadang take it for granted. Dan kita nggak mensyukuri itu. Tapi kemudian tulislah itu. Sehingga kemudian kita melihat, hey hidup gua ternyata nggak buruk-buruk amat. Apa yang selama ini gua nggak hitung sebagai sesuatu yang menguntungkan, hidup gua sial, gua nggak sial-sial banget. Banyak kok di luar sana yang lebih sial daripada gua. Yang kedua. Yang ketiga, saya mau ngajak teman-teman, setiap kali mau mengatakan sesuatu yang buruk dari mulutmu, minta Tuhan tolong buat mulutku stop untuk berbicara. Jadi waktu itu terjadi, langsung diam dan teriakan nama Tuhan. Daripada ngomong yang sial ya, mendingan teriakin nama Yesus dalam hatimu. Yesus, Yesus, minta Tuhan Yesus mengubah itu. Dan waktu engkau diam dan kemudian berusaha untuk menelan semuanya dan kemudian mengubah itu menjadi syukur, kita nggak pernah tahu bagaimana hal itu
bisa mengubah hidup kita dari waktu ke waktu. Dan tanpa sadar, hidupmu akan menjadi berkat. Darah Yesus yang mengubah kutuk menjadi berkat. Kita nggak bakal mampu dengan kekuatan kita sendiri membuat kutuk menjadi berkat. Tapi hanya darah Yesus dari kayu salib yang telah memulihkan kita, membayar kita lunas, sehingga semua dosa-dosa kita, semua kutuk dalam hidup kita menjadi berkat karena nama Yesus yang kita sebutkan setiap hari dalam kehidupan kita. Oke, yuk kita coba lakukan itu. 1, minta rahmat Tuhan. 2, coba tuliskan dan ingat-ingat berkatmu. Dan yang ketiga, kalau lagi mau ngomel atau mau komplain atau mau mengatakan sesuatu, diam dan sebut nama Yesus. Dan kemudian kita akan lihat gimana hidup kita berubah bersama dengan Yesus. Mari bersama kita bertumbuh di dalam Tuhan dan berusaha mengubah kutuk menjadi berkat dalam kehidupan kita dan juga orang lain. God bless.